Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, sore hari ini kita akan belajar tentang kekuatan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita, kekuatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, ya, yaitu kekuatan dari kuasa darah Tuhan Yesus. Dari ketika Yesus di Golgota, dia disalibkan dan darahnya tercurah. Ternyata darah itu darah yang mahal, darah yang berkuasa untuk berguna bagi kita semua, ya. Jadi oleh sebab itu sore hari ini kita akan belajar 7 kuasa darah Yesus. Ada 7 kuasa darah Yesus yang akan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, darah Yesus berkuasa untuk menebus dosa kita. Jadi kuasa yang pertama adalah darah Yesus berkuasa untuk menebus dan menghapus dosa kita. Ya, ini minggu lalu kita sudah bahas tentang ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai dosa tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan apapun selain percaya kepada Yesus dan darah yang tercurah di kayu salib itu, yang akan membebaskan, menghapus setiap dosa kita. Karena ketika Yesus disalibkan, dia membayar dosa kita di kayu salib, ya. Pada zaman dahulu orang yang berdosa harus membawa kambing dan domba, terus menyembelihnya di bait Allah sehingga terjadi pengampunan dosa. Karena berbicara mengenai dosa, setiap dosa harus dibayar dengan pengorbanan atau dengan darah. Tahukah Bapak Ibu, ada sebuah contoh di Papua sedang terjadi perang suku antara 2 suku, maka perang, ya. Kalau sudah perang, Bapak Ibu, tidak bisa damai. Perdamaian terjadi kalau satu suku ngambil 1 orang, satu suku ngambil 1 orang, terus mereka mati, ya, dibunuh menjadi korban, baru terjadi perdamaian, ya. Selama tidak ada yang mati dari satu suku mewakili satu suku, maka tidak ada kata damai, Bapak Ibu. Mereka akan terus perang sampai beberapa generasi. Tapi kalau ada yang sukarela yang mau memberikan dirinya untuk kedamaian sukunya, maka dia rela mati untuk sukunya. Sudah mati satu suku ini, baru terjadi perdamaian. Jadi orang yang rela mati bagi sukunya itu seperti juru selamat yang bisa menyelamatkan sukunya dari peperangan, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Ketika dosa menguasai dunia, Bapak Ibu, kita dengan Allah itu menjadi kita dengan Allah itu menjadi terpisah dari Allah, ya. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib berkuasa untuk menebus dosa kita. Ya, Matius pasal 26 ayat 28, ya. Darah Yesus yang tertumpah di salib menebus dan menghapus dosa kita. Ayat 28. Ya, cuma suaranya nggak kedengaran, kasih besar sedikit. Ya, oke. Memang karena ada musik jadi memang susah juga. Jadi Tuhan bilang, inilah darahku, darah yang perjanjian, darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa semua manusia, Bapak Ibu, ya. Nah, dari darah Yesus di kayu salib itu akan menghapus dosa kita, ya. Akan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, itu aja, Bapak. Yang pertama adalah darah Yesus menebus dan menghapus dosa kita. Karena ada 7, jadi saya agak cepat. Yang kedua adalah darah Yesus berkuasa menyembuhkan penyakit kita. Jadi yang kedua adalah kuasa darah Yesus adalah darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Firman Tuhan mengatakan di Yesaya 53 ayat 5, oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Salah satu orang membacakannya bagi kita. 53 ayat 5.
Oke, firman Tuhan mengatakan bahwa dia tertikam oleh karena pelanggaran kita. Dia mati oleh karena dosa kita. Sebabnya oleh bilur-bilurnya, bilur itu darahnya, oleh bilur-bilurnya penyakit kita sudah disembuhkan. Jadi Yesus menderita di kayu salib. Penderitaannya itu mendatangkan kesembuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, biasa yang menyembuhkan tubuh kita siapa? Kalau Bapak Ibu sakit, siapa yang sembuhkan? Ya, sudah dia siapa? Bapak Ibu ke Bapak Ibu cari dokter, ke rumah sakit, terus minum obat ya supaya kita menjadi sehat dan sembuh ya. Tapi ada satu tambahan yang luar biasa, itu ternyata darah Yesus sanggup menyembuhkan kita. Kita mengatakan bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat, dan tabib di atas segala tabib. Ada saat di mana obat tidak bisa menyembuhkan saudara. Ada saat di mana dokter tidak bisa lagi menyembuhkan saudara, karena penyakit Bapak Ibu mungkin sudah terlampau kritis yang tidak bisa ditolong. Tapi pada saat itu, ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, darah Yesus akan menyembuhkan segala penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya, kata firman Tuhan, penyakit kita sudah disembuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu sakit ya, tumpangkan tanganmu dengan iman di tempat yang sakit. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Dengan iman saya percaya darah itu akan mengalir, kuasa itu akan mengalir dan menyembuhkan segala penyakit Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus selalu berkata, jadilah seperti imanmu. Jadi kalau kita kan darah tapi kita nggak mempercayai kesembuhan, kita hanya letakkan darah Yesus, darah Yesus biasa aja, maka tidak terjadi kesembuhan. Tapi ketika Bapak Ibu letakkan tangan Bapak Ibu dengan iman, darah Yesus berkuasa, dengan iman, maka Bapak Ibu akan melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Karena Yesus berkata bahwa oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, segala penyakit kita sudah disembuhkan. Ya, saya pun beberapa kali sakit, udah berobat, kadang-kala dokter tidak bisa menolong, obat tidak bisa menolong, tapi saya membuktikan bagaimana Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang hidup. Jadi ada juga yang berpendapat, oh Tuhan Yesus kan buat mujizat itu 2000 tahun yang lalu, sekarang tidak ada lagi mujizat. Itu pendapat yang keliru. Karena Yesus berkata bahwa dia tidak pernah berubah, hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya ya. Mujizatnya masih tetap berlaku sampai hari ini. Yesus selalu berkata kepada orang yang disembuhkan, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau ya. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang sakit, percayalah bahwa darah yang tertumpah di kayu salib itu akan mengalir dan menyembuhkan setiap penyakit Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa menyembuhkan Bapak Ibu, saya hanya bisa mendoakan Bapak Ibu. Tapi iman Bapak Ibu kepada Yesus yang tidak pernah berubah itu akan menyembuhkan segala penyakit Bapak Ibu. Tidak ada penyakit yang sehebat apapun yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun pernah membangkitkan Lazarus yang 4 hari sudah mati di kuburan Bapak Ibu. Yesus pun membangkitkan orang yang mati, orang yang lumpuh, orang yang buta berjalan, orang yang gila dapat menjadi normal, orang yang kerasukan setan dilepaskan, dan lain-lain. Orang kusta dapat disembuhkan ya, karena darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Dia berkuasa atas lebih daripada obat yang kita pakai. Ya memang kita juga dikasih Tuhan otak juga ya. Tuhan juga ciptakan daun-daun sebagai obat herbal atau ciptakan medis untuk menolong kita menyembuhkan penyakit kita ya. Nah, Tuhan juga kasih dokter untuk bisa merawat kita ya. Tapi ada saatnya di mana ketika dokter tidak bisa menyembuhkan Bapak Ibu, obat tidak bisa lagi menyembuhkan Bapak Ibu, dan tidak ada lagi harapan. Disitulah Bapak Ibu harus percaya dengan iman bahwa darah Yesus masih sanggup untuk menolong Bapak Ibu ya. Banyak sekali kesaksian di mana
udah berobat ke dokter tapi tidak ada kesembuhan apa-apa. Dokter mungkin sudah angkat tangan, tapi kalau Bapak Ibu angkat tangan dan Bapak Ibu minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan menyembuhkan Bapak Ibu semua. Ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua adalah darah Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit kita. Ya. Kalau Bapak Ibu sakit, letakkan aja di tangan Bapak Ibu di tempat yang sakit ya. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Ketika Bapak Ibu mengimaninya, Tuhan akan bekerja menyembuhkan Bapak Ibu. Ya. Oke, yang ketiga adalah darah Yesus memberi kekuatan untuk memberi kehidupan yang terang. Ya, darah Yesus memberikan kepada kita kekuatan ya untuk menghadapi hidup yang keras ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kadang dalam hidup kita Bapak Ibu ada banyak masalah yang membuat kita sudah hampir menyerah. Bahkan kita mengatakan, oh Tuhan ambillah nyawaku, aku tidak sanggup lagi untuk hidup. Karena banyak sekali persoalan yang Bapak Ibu kadang-kala hadapi dan Bapak Ibu merasa tidak ada lagi yang dapat menolong, tidak ada lagi jalan keluar kepada Bapak Ibu. Dan kadang-kala kita udah mulai menyerah. Ingat Bapak Ibu, berteriaklah, panggillah darah Yesus. Darah Yesus tolong saya, darah Yesus mampukan saya, darah Yesus sanggupkan saya. Maka saya percaya kuasa darah Yesus akan turun, kuasa darah Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sanggup untuk menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kehidupan yang terang bagi kita. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oke, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam terang itu orang-orang yang tidak gampang menyerah. Orang-orang yang hidup di dalam terang, dia menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, karena ada terang Tuhan yang menyertai langkah hidup kita. Dan darah Yesus akan menerangi kita, akan memampukan kita untuk menghadapi apapun. Ya, jadi orang yang hidup dalam kegelapan akan binasa, tapi orang yang hidup di dalam terang itu akan diselamatkan. Karena Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Ya, Yesus ada terang dunia. Ketika kita percaya kepadanya, maka terang itu akan menerangi kehidupan kita. Terang itu akan menyinari kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi kita akan hidup di dalam terang. Karena terang dari Yesus akan menyertai kita semua. Oke, ini yang keempat. Ini sangat penting sekali. Yang keempat ini, darah Yesus berkuasa untuk melindungi kita. Nah, Bapak Ibu, yang keempat ini, darah Yesus berkuasa untuk melindungi kita. 1 Petrus 1 ayat 19 dan 21. 1 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 21, loncat ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memulihkannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Oke, Bapak Ibu. Yang keempat adalah darah Yesus berkuasa untuk melindungi kita. Dari apa Bapak Ibu? Dari kuasa iblis, dari kecelakaan, dari marah bahaya. Bapak Ibu kalau ada marah bahaya jangan panggil mamamu, oh mama tolong saya. Mama di rumah kalau semua Bapak Ibu. Darah Yesus berkuasa, pasti ada mujizat di sana Bapak Ibu. Nah, jadi jangan, ketika kita dalam bahaya, panggillah darah Yesus. Ya.
Biasa, tolong mama mati saya. Kadang-kala kita mau kecelakaan itu yang pertama bukan minta darah Yesus, tapi aduh mati saya. Maka matilah Bapak Ibu benar. Habis saya langsung habis Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu menghadapi kecelakaan di depan, darah Yesus berkuasa, maka Bapak Ibu akan melihat Tuhan menolong Bapak Ibu. Ya, saya pernah jatuh dengan motor pelayanan dari di Bali, dari Denpasar ke Singaraja. Ya, mungkin saya sudah pernah bersaksi kepada Bapak Ibu. Jadi ada motor Mio yang baru keluar sekali, motor otomatis itu baru pertama keluar. Dari kita tuh belum tahu bahwa motor begitu. Biasa kalau rem tiba-tiba motornya langsung terbalik. Jadi saya bawa, terus tiba-tiba teman saya bilang gantian dah, saya sudah ngantuk. Akhirnya teman saya bawa, pas kalau di Singaraja itu di Bali tikungan, jurang tikungan, gini terus gitu, turun terus gitu, naik turun gitu tikungan. Nah, kalau ngantuk ya masuk jurang selesai Bapak Ibu. Dan teman saya dia bawa motor tikungan, benar-benar dia ngantuk Bapak Ibu. Tiba-tiba saya melihat kok motornya nggak di aspal lagi, sudah jalan ke rumput-rumput ini. Baru sudah curang, jalannya ke rumput. Ya, saya kagetin dia kaget, malahan dia tambah gas lagi. Tambah gas, rem lagi, langsung terbalik motornya. Jadi waktu itu saya tidak berdaya, karena di belakang ada tas ransel yang berat, dan di depan pegang gitar untuk pelayanan Bapak Ibu. Dan nggak bisa lompat juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya hanya berdoa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Kami berteriak minta darah Yesus melindungi kami. Padahal secara manusia kami pasti masuk jurang Bapak Ibu, karena jurang memang dekat ya. Ini saya dia kan terpental nggak terlalu jauh, mungkin 3 meter aja Bapak, tapi saya mungkin 10 meter karena di belakang posisi saya. Jadi begini langsung dia lempar saya lewat teman saya Bapak. Makanya teman saya waktu sadar mana ini, dia nggak ada di belakang, ternyata di depan. Saya terguling-guling Bapak. Tapi dalam hati cuma hanya darah Yesus lindungi Bapak. Akhirnya Bapak Ibu saya tersangkut ada pohon yang besar, tapi tersangkut di situ. Jadi pohon itu yang menghalangi saya tidak masuk ke jurang Bapak Ibu. Nah, ketika saya kaget begini, saya pegang tangan saya itu, jangan hilang satu motor. Saya pegang tangan tuh, ada juga tangan, kaki dua juga masih ada. Nah, herannya saya Bapak Ibu, ternyata lecet pun saya tidak lecet. Saya sama teman saya tidak lecet sekalipun ya. Pada gitar hancur, ransel hancur, sobek hancur, tapi tubuh kami tidak lecet. Waktu kami saya lihat jurang kurang lebih 100 meter ke bawah. Kalau tidak ada pohon yang menghalangi saya, mungkin masuk ke jurang, mungkin saya tidak ketemu dengan Bapak Ibu sore hari ini. Ketemu di atas. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sanggup memelihara kami. Motor hancur, semua hancur, tapi badan kami tidak hancur. Itu ajaib. Saya percaya darah Yesus yang kami minta itu akan melindungi kita dari segala kecelakaan. Bahkan Bapak Ibu juga ya, kalau jalan malam-malam terus ada gangguan dari setan, jangan takut, dan darah Yesus berkuasa, setan akan lari Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu takut ya, setan makin ganggu Bapak Ibu, karena darah Yesus adalah darah yang mahal, darah yang berkuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan, untuk melindungi kita terhadap kecelakaan, terhadap mara bahaya, bahkan terhadap kuasa kegelapan. Kalau ada yang kasih suangi kita ya, darah Yesus berkuasa, suanginya kabur dasar. Kan tidak ada kuasa manapun yang sanggup mengalahkan kuasa darah Yesus. Itu ya Bapak Ibu ya. Kami pun pertama tinggal di Rabakodo itu banyak sekali ganggu kami, ada kuasa setan ganggu aja. Tetapi kekuatan kami hanya Tuhan Yesus saja yang berkuasa ya. Karena ada burung hantu masuk ke rumah kami jam 12 malam. Sebelumnya Rosa masih bayi nangis dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Saya kakak pulang belum berhenti nangis.
Wah, kita tukar-tukar uang hingga di mamanya saya, sampai jam 12 malam tidak berhenti nangis. Tiba-tiba ada burung hantu yang masuk ke rumah. Saya nggak tahu burung hantu, cuma ada keributan di gudang itu, dulu masih ada gudang kosong itu. Akhirnya saya bilang jangan-jangan ada perampok lagi masuk di dalam rumah itu. Ternyata pas saya buka pintu ada burung hantu yang melihat saya itu. Dan saya kejar dia dengan kayu, kejar dia lari muter-muter tidak mau keluar. Dia stop dengan saya. Tapi Tuhan, saya ingat Tuhan seperti mengingatkan saya bahwa itu bukan burung biasa gitu. Itu adalah burung yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Hanya saya udah capek kejar dia, saya hanya berhenti dan berdoa dan berkata, darah Yesus berkuasa, keluar dari rumah saya bilang. Sekarang keluar dari rumah saya, darah Yesus berkuasa. Tanpa dikejar pun dia langsung buru-buru kabur dia. Saya buka kabur, tiba-tiba ada anjing yang nangis di depan pintu kami. Tumben ada anjing. Saya buka, suaranya ada tapi anjingnya nggak ada. Saya sekali lagi berdoa, darah Yesus lindungi rumah kami Tuhan. Tutup bungkus tempat kami dengan kuasa darah. Ya. Dan akhirnya aman ya, semua berhenti. Ya. Mungkin ada yang mengganggu kita, mungkin ada yang menguji kita, ya. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak sanggup untuk menghadapi kita, bukan karena kita hebat, tapi karena ada darah Yesus yang membungkus kita, yang melindungi kita terhadap kuasa kegelapan, bahkan terhadap kuasa maut, Bapak Ibu ya. Itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang jualan keliling, ada tempat-tempat yang rawan, ada tempat-tempat, ada penunggu-penunggu di mana-mana, ya. Itu ada, firman Tuhan bilang, ada juga roh-roh jahat yang menunggu, yang menjadi penunggu di tempat-tempat yang khusus ya. Kadang-kadang banyak orang yang kecelakaan, yang mati. Semakin banyak yang mati dari korban itu, semakin banyak tumbal di sana Bapak Ibu. Itu roh-roh jahat akan berdiam di sana. Dia akan mencari korban-korban yang lain Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lewat di situ, ada orang bilang kalau lewat pamit ya katanya. Pamit itu baru lewat katanya, pakai klakson dulu. Yang nggak usah klakson Bapak Ibu. Lewat, nanti iblis bilang enak sekali dia hormati saya ya, dia pamit sama saya. Lewat aja. Darah Yesus berkuasa gitu, lewat aja. Saya dalam jualan begitu Bapak Ibu ya. Ada yang kalau lewat situ naik gunung itu pamit dulu katanya, kasih klakson biar selamat kan. Ya nggak perlu kasih klakson Bapak Ibu. Hanya berdoa, darah Yesus lindungi saya, maka roh-roh itu tidak akan bisa menghadapi kita, karena darah Yesus yang berkuasa itu adalah darah yang mahal, darah yang berkuasa yang melindungi kita daripada kuasa kegelapan. Nah itu ya, itu yang keempat ya, darah Yesus berkuasa untuk melindungi kita ya. Dan kalau Bapak Ibu sedang takut, Bapak Ibu kena musibah, teriaklah darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Maka darah yang kudus itu akan melindungi Bapak Ibu, akan menyelamatkan dan meluputkan Bapak Ibu ya. Nah, karena darahnya sangat berkuasa bagi kita. Oke, yang kelima, darah Yesus membebaskan kita dari kutuk. Jadi darah Yesus membebaskan kita dari kutuk ya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Salah seorang membacakan ayat ini. Pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi Bapak Ibu, orang pada zaman dahulu orang yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Ya, jadi Yesus itu disalibkan, bisa dikatakan bahwa dia terkutuk. Tapi dia terkutuk supaya kita yang terkutuk ini menjadi diberkati. Dia terkutuk supaya membebaskan kita dari kutukan dosa Bapak Ibu. Jadi dunia ini sebenarnya sudah terkutuk Bapak Ibu ya. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, ada beberapa kutuk ya. Yang pertama adalah Tuhan mengutuk Adam ya, bahwa dia akan bekerja dengan susah payah baru dia bisa menghasilkan sesuatu ya. Nah, yang kedua kutuk kepada perempuan ya, bahwa perempuan akan melahirkan dengan
susah payah baru bisa melahirkan seorang anak. Kalau Bapak Ibu perhatikan anjing atau kambing itu biar anaknya 4-5 ya lancar-lancar aja mungkin. Tapi manusia satu itu susah sekali, bahkan ada yang ibu jadi taruhan, nyawanya jadi taruhan ya, karena kutukan itu Bapak Ibu ya. Ular dikutuk oleh Tuhan, dia akan merayap dengan perutnya seumur hidup. Dan yang keempat adalah tanah akan terkutuk, bumi akan terkutuk karena dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau itu terkutuk berarti apa yang kita makan itu adalah terkutuk. Bapak Ibu yang saya kan makan roti. Ya, roti terbuat dari apa? Dari gandum. Gandum tubuhnya dari mana? Dari tanah. Semua yang kita makan ini dari tanah. Oh, saya kan makan mie, bukan tanam langsung. Ya, mie kan terbuat dari terigu ya. Terigu dari gandum. Ya, gandum dari tanah juga betul. Jadi semua makanan yang kita konsumsi ini berasal dari tanah, dan kita mengatakan bahwa tanah ini sudah terkutuk. Makanya kalau Bapak Ibu makan, berdoa dulu, berkati, mengkuduskan makanan dan minuman yang Bapak Ibu makan. Kalau tidak Bapak Ibu, ya makan kutuk Bapak Ibu, karena tanah ini telah dikutuk oleh Tuhan ya. Dosa yang membawa kutukan kepada manusia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur oleh darah Yesus, segala kutuk dosa akan dibebaskan ya. Ada kutuk dosa, ada juga kutuk keturunan ya. Tetapi ketika kita meminta darah Yesus menyucikan kita, membebaskan kita dari kutuk, maka segala kutuk itu akan terlepas Bapak Ibu. Ya, kita menjadi orang Kristen yang tidak diikat oleh kutukan dosa itu, tapi kita sudah dibebaskan oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib sudah membebaskan kita dari kutuk. Jadi kita ini orang-orang, bukan orang-orang yang terkutuk, tapi orang-orang yang berkati. Kita bukan orang-orang yang sia, tapi kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja di atas segala raja. Karena apa? Karena kita telah dibeli dengan darah yang mahal ya. Oke, yang keenam, darah Yesus memiliki kuasa untuk memberi kekuatan mengalahkan kuasa iblis. Ya, Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pasal 12 ayat 10 dan ayat 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Oke, ya lanjut ya. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oke, Bapak Ibu, dikatakan bahwa darah Yesus mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa iblis. Makanya tadi kita nyanyi ya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nah, terus ada kita buat iblis gemetar, ya, iblis gemetar hanya dengan kuasa nama Yesus atau darah Yesus. Kita mengatakan ketika kita yang percaya kepada Tuhan, kuasa iblis berada di telapak kaki kita ya, karena kita punya kuasa, yaitu kuasa darah Yesus yang berdiam dalam diri kita Bapak Ibu. Ya, kuasa kegelapan, mungkin tadi saya sudah singgung tadi di bagian yang keempat tadi ya, kuasa setan ya banyak ya, melalui sihir, perdukunan ya, guna-guna, dan apalagi suanggi dan macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan. Tapi kuasa itu sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus ya. Bahkan kita Tuhan mengatakan bahwa
iblis akan gemetar mendengarkan nama di atas segala nama. Itu nama Yesus begitu, ya. Pengalaman saya belum ada nama lain yang membuat iblis itu ketakutan selain nama Yesus begitu, ya. Jadi beberapa kali saya pernah pelayanan. Kalau di Bima ini agak beda situasinya, ya. Kalau di Bali itu sering, kalau kita pelayanan kadang-kala orang kerasukan sering. Kalau di Bima mungkin berbeda, ya. Jadi kalau orang kerasukan itu, ya dia ngamuk-ngamuk, ya. Dia bisa menyerang kita, ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika mendengar nama Yesus, darahnya, kita nyanyi darahnya amat kuasa, lagu itu membuat orang yang kerasukan itu menjadi gemetar, merasa ketakutan, merasa panas Bapak Ibu, ya. Dan beberapa kali gitu, ya, ada yang kerasukan tapi Tuhan suruh nyanyi, ya. Biasa lagu itu darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Kita nyanyi aja, orang yang kerasukan itu sudah, oh ampun panas gitu, dia bilang gitu. Nah, karena darah Yesus, nama Yesus itu berkuasa, ya. Membuat iblis gemetar, membuat iblis ketakutan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa darah Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di bawah bumi, Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus, Bapak Ibu nggak perlu takut kepada apapun, ya. Karena kuasa yang ada dalam diri Bapak Ibu, yaitu kuasa darah Yesus, lebih besar daripada kuasa manapun di muka bumi ini, Bapak Ibu, ya. Kita mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada setiap roh yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu. Jadi kalau orang kita takut sama setan, ya terbalik malahan. Setan sebenarnya harus takut sama kita, Bapak Ibu. Bukan kita takut sama setan, Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu kita punya kuasa yang Tuhan tidak berikan kepada kita, Bapak Ibu, ya. Yaitu kuasa nama Yesus atau kuasa darah Yesus, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau orang punya, Bapak Ibu, kalau dia menghadapi apapun dia pakai mantra, ya. Biasa kalau dikasih mantra itu andalannya dia sudah, oh udah apa-apa komat kami mantra. Oh, kita nggak perlu pakai mantra. Hanya dengan darah Yesus, kalau Ibu menghadapi apapun dengan darah Yesus, dalam nama Yesus, maka kuasa itu melebihi mantra apapun. Kuasa itu melebihi kuasa apapun juga. Karena kuasa Yesus, kuasa yang berkuasa atas, di bawah bumi, di bumi dan di atas bumi. Nah itu. Oke, yang ketujuh, yang terakhir adalah darah Yesus memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Tetapi lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi darah Yesus berkuasa untuk mengubah hidup kita. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu dalam hidup ini kita mau berubah jadi baik, tapi kita susah untuk keluar dari sana. Kita kadang-kadang diikat oleh alkohol, kita diikat oleh perjudian, kita diikat oleh penyembahan berhala, kita diikat oleh hal-hal narkoba dan sebagainya yang mengikat kita. Kita mau keluar dari sana tapi tidak bisa. Mintalah darah Yesus. Kalau ketika kita diikat, kita tidak sanggup untuk mengubah hidup kita. Mintalah darah Yesus, ubah saya. Darah Yesus tanggupkan saya. Maka kita yang lemah ini akan diubah oleh Tuhan, ya. Kita yang lemah ini akan diubah oleh Tuhan, sehingga darah itu yang telah tertumpah di kayu salib memberikan kekuatan kepada kita, sehingga hidup kita yang jahat dapat diubah menjadi baik. Ya, Bapak Ibu yang terikat oleh narkoba, yang paling berat itu narkoba, ya. Ketika seseorang terikat dari narkoba, kadang-kala sampai seumur hidupnya nggak bisa berubah, ya.
Semua yang mencari uang hanya untuk beli narkoba atau terikat oleh judi, kadang-kadang nggak bisa keluar dari sana. Padahal Bapak Ibu tahu bahwa narkoba, judi akan membuat kita menjadi miskin, akan mengambil semua yang kita miliki. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu menyerahkan hidup Bapak Ibu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan Bapak Ibu keluar dari sana. Hanya darah Yesus yang akan membebaskan kita dari setiap ikatan dosa, Bapak Ibu. Darah Yesus berkuasa untuk mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Oke, ada 7 hal ya. Saya ulangi sekali lagi sebelum kita mengakhiri, mengingatkan kepada Bapak Ibu. 7 kuasa darah Tuhan Yesus. Yang pertama, darah Yesus berkuasa untuk menebus dosa kita. Yang kedua, darah Yesus berkuasa menyembuhkan penyakit kita. Yang ketiga, darah Yesus memberi kekuatan untuk memberi kehidupan terang. Yang keempat, darah Yesus berkuasa untuk melindungi kita. Jadi darah Yesus berkuasa untuk melindungi kita dari kecelakaan, mara bahaya, bahkan kuasa kegelapan. Ya. Yang kelima, darah Yesus membebaskan kita dari kutuk, ya, kutuk dosa, kutuk-kutuk yang lain. Ya. Yang keenam, darah Yesus memiliki kuasa untuk memberi kekuatan untuk mengalahkan kuasa iblis. Ya. Yang terakhir, darah Yesus memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Jadi ada 7 kuasa darah Yesus yang akan menyertai kita, orang yang percaya kepadanya. Ya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Ya. Bapak Ibu yang sakit, Bapak Ibu yang terikat, Bapak Ibu yang diintimidasi oleh kuasa manapun, Bapak Ibu, sore hari ini Bapak Ibu percaya kepada Dia bahwa darah yang tertumpah di kayu salib itu akan menyembuhkan Bapak Ibu, akan membebaskan Bapak Ibu, akan memulihkan hidup Bapak Ibu. Itu darah Yesus yang berkuasa. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman sore hari ini Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, hamba berdoa biar firman yang berkuasa ini Tuhan mengubah setiap kehidupan saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa darah Yesus, darah yang mahal, darah yang tercurah di kayu salib, yang membebaskan kami dari dosa, yang menyembuhkan setiap penyakit kami, yang membebaskan kami dari kutuk, melindungi kami dari segala yang jahat Tuhan, bahkan mengubah kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini membutuhkan Engkau, biar Tuhan datang dan menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang terikat Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus sembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Darah-Mu yang berkuasa menguatkan mereka, agar mereka menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk mengandalkan Engkau Tuhan, karena tidak ada kuasa manapun di muka bumi ini yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada kuasa manapun. Bapak Tuhan, Tuhan penuhi setiap hati kami dengan roh-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan otoritas dari Tuhan, agar kami menjadi orang percaya di dalam hati kami, dalam hidup kami ada Yesus yang memerintah, yang bertakhta dalam hidup kami, sehingga tidak ada kuasa manapun yang merebut kami, mengikat kami, mengutuk kami, karena kami telah dibebaskan oleh Engkau. Engkau telah mati di kayu salib, dan darah-Mu yang mahal itu, yang berkuasa itu, telah membebaskan kami dari segala ikatan dosa Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami mau melakukan firman yang kami dengar, kami mau mengimani firman yang kami dengar, bahwa di dalam darah-Mu ada kuasa yang besar yang akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, minggu depan kita ada ibadah seperti biasa di tempat ini, ya. Ya, bahkan minggu depan ada makan ya. Ya, biasa makan banyak ya. Jadi minggu depan ada perjamuan kasih, ya Bapak Ibu
bisa datang ya. Dan bukan karena makanan kita datang ya, tapi karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kalau ada makanan itu berarti bonus seperti itu ya. Untuk memakan menurut saya datang ya. Ya nggak apa-apa juga, tapi yang paling penting adalah kita datang untuk beribadah kepada Tuhan ya. Bulan lalu mungkin kita agak tergesa-gesa karena waktu saya ada pelayanan ke-5 tapi minggu depan kayaknya kita bisa lebih santai ya, santai-santai sampai sore pun tidak masalah ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang minggu depan untuk beribadah, ada pertemuan kasih minggu depan, dan Bapak Ibu yang lain bisa di KKA masing-masing ya. Dalam minggu ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu kan, yang belum bergabung bisa bergabung di KKA terdekat supaya Bapak Ibu bisa dilayani ya di KKA yang ada. Oke, itu aja. Kita akan, sebelum mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang baru datang, biasa kita menjalankan persembahan dengan membawa keliling ya. Kalau sekarang kita sudah rubah. Hari ini juga berubah ya, biasa nengok ke sana ya. Hari ini berbalik ke sini. Nanti itu ya, jadi karena di sana panas, jadi kita berbalik ke sini. Jadi kita berubah lagi. Jadi Bapak Ibu mungkin yang baru pernah ikut ya, kita udah ada kotak persembahan di depan. Jadi Bapak Ibu yang membawa persembahan bisa langsung berikan ke depan ya. Wah, saya lupa bawa kuncinya. Ini ada lubang, kadang-kadang lubangnya terlalu kecil ya. Biasa saya buka dan saya lupa bawa kuncinya. Jadi berarti pelan-pelan aja, santai-santai aja ya. Jadi tunggu teman selesai memberi baru bergantian ya. Kalau serobot nanti susah, jadi rupanya yang nanti waktu tergesa-gesa ya. Makanya